Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Felicia Ita Hermatis Tumorang dengan NIM 23011100111. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemerintahan Desa kelas B dengan dosen pengampu Bu Ida Wahyuliana SH.MH. Langsung saja dengan soal nomor 1 itu adalah analisis saya tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan paling banyak 2 kali masa jabatan. Nah, apakah perubahan ini tuh lebih memperkuat stabilitas pemerintahan desa atau justru berpotensi melemahkan mekanisme kontrol demokratis di desa? Jadi analisa saya adalah sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sehingga kepala desa kini memegang jabatan selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali periode baik itu secara berturut-turut maupun tidak. Nah, itu bersisi stabilitas pemerintahan desa karena memberikan waktu yang lebih cukup bagi kepala desa untuk menuntaskan program pembangunan jangka menengah melalui RPJMD kini disusun untuk 2 tahun. Nah, sekali juga mengurangi frekuensi kades yang selama ini tuh rawan menimbulkan sosial dan biaya politik tinggi di tingkat desa. Nah, namun di sisi lain perpanjangan masa jabatan ini tuh berpotensi melemahkan mekanisme demokratis karena bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Durasi 8 tahun untuk kepala desa ini juga bahkan lebih panjang dibandingkan masa jabatan presiden, gubernur, ataupun bupati dan wali kota yang masing-masing hanya 5 tahun per periode sehingga muncul disonansi dalam sistem ketatanegaraan. Nah, masa jabatan yang terlalu panjang ini juga berisiko memperlambat sirkulasi kepemimpinan, memperoleh ruang regenerasi pemimpin desa dan memperkuat personalitas kekuasaan lokal apabila tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan oleh BPD, Inspektorat Daerah dan Partisipasi Masyarakat. Nah, dengan demikian, perubahan ini tuh secara administratif menstabilitaskan pemerintahan desa, tetapi secara normatif tetap menyisakan masalah akuntabilitas demokratis yang perlu diantisipasi melalui penguatan penguasaan, mempanjang durasi kekuasaan tersebut. Selanjutnya, jawaban Bapak itu hubungan pemerintahan pemerintah daerah, kabupaten atau kota dan pemerintahan pusat itu bersifat hierarkis bukan struktural subordinatif penuh dengan bertumpu pada pasal 18 dan 18B Undang-Undang 1945 yang mengakui otonomi daerah sekaligus kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah pusat ini berperan menetapkan kebijakan nasional tentang desa melalui Undang-Undang Desa dan pesannya menekankan desa RPN serta melaksanakan pembinaan umum. Nah, pemerintah daerah atau kabupaten itu menjalankan pembinaan dan pengawasan langsung melalui camat dan dinas pemberdayaan masyarakat desa, menyalurkan alokasi dana desa dari APBD serta memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana terlihat dari kepala desa berkonsultasi dengan camat sebelum mengangkat atau memberhentikan perangkat desa. Nah, jadi pemerintah desa itu sendiri mengelola otonomi asli dan kewenangan berskala lokal secara mandiri melalui APBD desa, RPJM desa, dan RKP desa sesuai dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Koordinasi ideal dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi berjenjang seperti pola rekomendasi camat di atas, forum koordinasi reguler melalui musrembak desa hingga musrembak kabupaten untuk menyelaraskan rencana pembangunan antar tingkat pembagian kewenangan berdasarkan skala sesuai asas subsidiaritas serta pengawasan berjenjang yang jelas batasannya antara BPD, Inspektorat Daerah dan kementerian terkait sehingga
Tiga pemerintah itu memiliki objek pengawasan yang tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya jawaban nomor 3, undang-undang desa secara filosofis menempatkan desa bukan sekedar objek pembangunan yang pasti dalam program dari atas, melainkan subjek pembangunan yang aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunannya sendiri sesuai prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Desa merencanakan pembangunan itu melalui RPJM desa dan RKP desa yang disusun berbasis musyawarah perencanaan pembangunan desa, melaksanakannya itu secara mandiri melalui APBD desa dan badan usaha milik desa, serta mengawalnya itu melalui permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin pasal 68 Undang-Undang Nomor 14. Tentang ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang horizon RPJM desa menjadi 8 tahun selaras masa jabatan kepala desa, sehingga bisa memiliki ruang merancang visi pembangunan jangka menengah yang lebih utuh. Contoh konkretnya itu penerapannya dapat dilihat dari desa Pogok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, potensi sumber air alami menjadi destinasi wisata melalui Bumdes Tirta Mandiri, di mana desa merencanakan sendiri pengembangannya, melaksanakan investasinya melalui dana desa dan mengawasi pengolahannya melalui musyawarah desa hingga menjadi rujukan nasional data pengelolaan Bumdes berbasis potensi lokal. Contohnya juga terdekat itu dalam konteks lokal adalah desa-desa pesisir di Sumatera yang mengembangkan potensi garam laut dan perikanan tangkap melalui koperasi dan bumdes, di mana desa berperan aktif mensupport pemberdayaan nelayan dan petani garam, alih-alih sekedar menunggu bantuan dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, jawaban nomor 4, otonomi desa kawasan pemerintah daerah dalam bingkai negara hukum. Nah, otonomi desa berarti desa bebas sepenuhnya dari pengawasan pemerintahan daerah, melainkan merupakan otonomi asli yang diakui sekaligus dibatasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Nah, prinsip negara hukum ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas pada setiap tingkat pemerintahan sehingga tidak ada kekuasaan termasuk kekuasaan desa atas dana dan aset publik yang dikelolanya yang bebas dari kontrol. Otonomi desa bersifat fungsional, bukan struktural independen, karena desa diberi kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat sesuai pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun pelaksanaannya tetap berada dalam bingkai peraturan perundang-undangan nasional. Secara konkret, mekanisme pengawasan tetap melekat melalui rekomendasi Caman dalam mengangkat dan berhentian perangkat desa, audit inspektorat kabupaten atau kota atas pengelolaan APBD desa dan dana desa, serta penetapan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa oleh bupati atau wali kota sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Nah, pengawasan semacam ini itu otonomi desa berisiko menjadi kekuasaan tanpa kontrol yang membuka penyalahgunaan kewenangan, terutama mengingat besarnya alokasi dana desa dari APBN setiap tahun. Oleh karena itu, prinsip negara hukum justru mensyaratkan bahwa semasa kewenangan dan sumber daya yang dikelola suatu entitas pemerintahan semakin akuntabilitas dan kekuasaan di makanya sehingga otonomi dan pengawasan dua hal yang kontradiktif, melainkan basis yang saling melengkapi dalam negara hukum yang sifat sehat seperti itu. Oke, sekian video yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam ucapan kata, saya maaf dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.